Halo anak-anak, selamat pagi. Pernahkah kamu makan emping melinjo? Bahan baku emping melinjo adalah biji tanaman melinjo. Tumbuhan melinjo memiliki biji yang tidak tertutup kulit buah. Tumbuhan yang bijinya tidak tertutup kulit buah atau berbiji terbuka disebut tumbuhan gimnospermae. Pohon pinus, pohon ginkgo, dan pakis haji juga tergolong tumbuhan gimnosperma. Coba perhatikan gambar. Apakah bunga pada tumbuhan gimnosperma sama dengan bunga pada tumbuhan angiosperma? Menurutmu, bagaimana cara perkembangbiakan tanaman tersebut? Apakah tumbuhan gimnospermae memiliki cara perkembangbiakan yang sama dengan tumbuhan angiospermae? Tumbuhan gimnosperma tidak memiliki bunga seperti halnya tumbuhan angiosperma. Namun, tumbuhan gimnosperma memiliki alat perkembangbiakan generatif yang disebut strobilus atau runjung. Pada tumbuhan pinus dan melinjo, terdapat dua jenis strobilus dalam satu pohon, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Pada tumbuhan pakis haji, strobilus jantan dan betina terpisah atau tidak berada dalam satu pohon. Baik, akan saya ulas mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan gimnospermae. Nah, tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa tumbuhan gimnospermae di sini berkembang biak menggunakan organ strobilus atau yang dikenal dengan istilah runjung. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menjumpai tumbuhan gimnospermae. Itu contohnya adalah pohon pinus, salah satunya pohon pinus dan juga melinjo. Nah, untuk siklus hidup dari tumbuhan gimnospermae seperti apa akan saya jelaskan setelah ini. Jadi di sini saya ambil contoh adalah tumbuhan pinus, siklus hidup dari tumbuhan pinus karena pinus merupakan contoh dari tumbuhan gimnospermae. Nah, pohon pinus yang sudah dewasa, di sini dia akan memiliki dua alat kelamin, yaitu alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Untuk alat kelamin betina di sini disebut sebagai runjung betina. Nah, biasanya di sini dia masih bersifat muda atau berwarna hijau kalau pada gambar ini. Dan yang kedua, alat kelamin runjung serbuk sari yang sudah dewasa. Nah, antara dua alat kelamin ini akan mengalami pembelahan secara meiosis. Nah, yang dihasilkan dari pembelahan secara meiosis ini adalah seperti pada gambar berikut. Ini untuk hasil dari pembelahan meiosis pada runjung serbuk sari, yaitu runjung jantan. Nah, di dalam runjung jantan itu terdapat yang namanya sisik konus jantan. Bentuknya bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Nah, di dalam sisik konus jantan itu ada penghasil sperma yang disebut dengan polen. Nah, kalau kalian ingin tahu gambarnya polen, itu seperti pada tayangan ini. Ini adalah gambar dari polen. Sedangkan pada runjung betina muda, setelah mengalami pembelahan meiosis akan menjadi runjung betina dewasa, di mana di dalam runjung betina dewasa itu terdapat yang namanya sisik konus betina. Gambarnya seperti pada tayangan ini. Nah, di dalam sisik konus betina itu terdapat sel telur. Jadi,
antara sisik konus betina dengan sisik konus jantan, di situ tadi di dalamnya ada sel telur dan sel sperma yang akan bertemu dalam suatu tabung yang dinamakan dengan tabung polen. Jadi antara sel telur dan sperma mengalami pembuahan atau fertilisasi di dalam tabung polen. Nah, yang dihasilkan dari pembuahan atau fertilisasi di dalam tabung polen itu adalah zigot. Zigot lama-lama akan tumbuh berkembang menjadi embrio. Kemudian embrio di situ berkembang menjadi biji tumbuhan pinus. Nah, biji tumbuhan pinus ini nanti akan tumbuh berkembang menjadi tumbuhan pinus muda. Di mana tumbuhan pinus muda ini nanti lama-kelamaan juga akan bertumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan pohon pinus dewasa. Jadi siklusnya akan seperti itu secara terus-menerus. Berikut skema perkembangan hidup tumbuhan gimnosperma. Apakah tumbuhan gimnosperma dapat berkembang biak secara vegetatif? Tumbuhan gimnosperma dapat berkembang biak secara vegetatif. Misalnya tumbuhan pakis haji dan pinus. Tumbuhan pinus dapat berkembang biak dengan menggunakan tunas akar. Tumbuhan pakis haji dapat berkembang biak dengan menggunakan tunas yang disebut quillbills.